Banyak orang bilang membaca buku fiksi itu bisa menumbuhkan rasa empati dan juga mengasah kecerdasan emosi. Tapi menurut aku pribadi, membaca buku fiksi itu lebih dari dua hal tadi. Membaca buku fiksi, ya membaca buku non-fiksi dengan versi yang berbeda. Oke, sebelumnya selamat datang di video kali ini. Bagi teman-teman yang baru menemukan video ini atau channel YouTube ini, aku ucapkan selamat datang. Dan aku akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, aku Sona. Aku adalah orang yang antusias terhadap dunia pendidikan, dunia literasi. Aku adalah seorang pengajar, seorang penulis juga, dan seorang business owner. Aku pemilik toko buku online, Buku SR. Nah, di YouTube ini aku biasanya membahas tentang dunia pendidikan, membahas tentang dunia literasi, dan juga memberikan opini tentang isu sosial. Oke, berkaitan dengan apa yang sudah aku sampaikan di awal, berkaitan dengan membaca buku non-fiksi. Membaca buku fiksi itu seperti halnya membaca buku non-fiksi. Disclaimer terlebih dahulu, aku pribadi memang into dengan dunia literasi ya, tapi so far aku cenderung banyak menghabiskan waktuku untuk membaca buku non-fiksi sebenarnya. Jadi ya kontesku dalam membaca buku fiksi itu cukup sedikit, saya bisa katakan seperti itu ya. Tapi ya selalu ada waktu untuk membaca buku fiksi, tapi lebih dominan adalah buku non-fiksi. Oke. Nah, apa ya? Sudut pandangku berkaitan dengan apa yang sudah aku sampaikan adalah sebenarnya motivasinya atau inspirasinya dari membaca buku ini, ketika membaca buku ini. Oke, judulnya The Testament, atau kalau dialihkan bahasa yaitu Surat Wasiat. Ditulis oleh John Grisham. Ini adalah sebuah novel ya, terjemahan. Oke. Sekelumit aku ingin menceritakan tentang buku ini terlebih dahulu. Oke. Nah, buku ini atau novel ini itu menceritakan tentang orang yang sangat kaya ya, kaya raya di Amerika sana, yang menuliskan surat wasiat dan menuliskan warisannya ya. Jadi ingin memberikan warisan kepada ahli waris. Tapi di antara ahli warisnya itu tidak ada sama sekali yang diberikan warisan gitu. Ya, jadi ada orang kaya punya trust issue terhadap anak-anaknya dan juga para istrinya. Kemudian di surat wasiatnya itu tidak sama sekali atau tidak sepeser pun memberikan warisan kepada mereka semua. Nah, alhasil para ahli waris ini itu menggugat surat wasiat tersebut. Oke. Nah, sebenarnya novel ini tidak sama sekali menceritakan sih, tapi sudut pandangnya bukan di situ. Maksudnya ini tidak secara gamblang menceritakan konflik antar ahli waris. Bukan gitu. Tapi lebih kepada penulis atau John Grisham ini menulis dengan sudut pandang pengacara. Jadi banyak yang karakter atau tokoh utamanya di sini adalah ya si pengacaranya, bukan ahli warisnya. Dan ini yang menarik gitu. Dari novel ini aku alhasil punya pengetahuan terhadap pengacara. Gimana sih pengacara bekerja, khususnya dalam kasus surat wasiat ya, gitu, atau warisan. Oh, ternyata prosesnya seperti ini. Di persidangan seperti apa? Karena ada konflik ya. Dalam artian konflik di sini adalah para ahli waris itu menggugat. Ya, jadi otomatis karena ada gugatan masuklah ke persidangan. Jadi aku tahu bagaimana si pengacara ini mengajukan pertanyaan kepada pihak ahli warisnya seperti itu. Oke. Di novel ini juga menyebutkan beberapa terminologi itu yang spesifik terhadap surat wasiat atau berkaitan dengan persidangan tersebut. Nah, intinya adalah dari novel ini ya, yang aku bilang tadi, ada sudut pandang baru gitu kan, yang tidak hanya konteksnya empati atau kecerdasan emosi ya yang aku dapatkan. Tapi ya pengetahuan terhadap
pengacara, terhadap hukum, terhadap harta waris gitu kan, terhadap surat wasiat dan seterusnya. Ini sesuatu yang menarik buat aku. Ini adalah dunia non fiksi sebenarnya. Gitu. Tapi memang yang aku bilang tadi, karena pengemasannya dalam bentuk novel atau fiksi ya, cara menyampaikannya itu berbeda. Kalau kita membahas non fiksi ya pasti kan ada teori-teori dan seterusnya ya kan yang kita pahami dan itu sangat mendalam. Tapi di fiksi ya itu tidak secara mendalam tapi diungkapkan dengan sudut pandang yang berbeda dengan sebuah cerita, tapi tetap esensinya adalah ada pengetahuan terhadap dunia tersebut. Oke, sebenarnya tidak hanya buku ini atau novel ini aja. Ya, kalau kita baca mungkin novel-novel yang lain. Contoh yang pernah aku baca adalah novel Sherlock Holmes gitu ya. Ya alhasil aku tahu tentang dunia perdetektifan gitu, bagaimana karakter Sherlock Holmes itu mengungkap sebuah misteri. Artinya di situ yang aku pahami terkait non fiksinya adalah bagaimana sebuah pemikiran, sebuah analisis gitu kan, pengambilan keputusan dan seterusnya. Ya aku tahu, oh ternyata sudut pandangnya seperti ini. Jadi sekali lagi aku katakan membaca buku fiksi itu ya membaca buku non fiksi itu sendiri tapi dengan versi yang berbeda. Tapi aku tidak mau mengungkap bahwasannya membaca buku fiksi itu mengganti membaca buku non fiksi, tidak sama sekali. Oke, berarti cukup dong dengan membaca fiksi tentang hukum misalnya. Itu ya kita tidak perlu lagi membaca buku non fiksi berkaitan dengan hukum. No, tidak sama sekali gitu kan. Justru kalau menurutku adalah ini bisa jadi sebuah kolaborasi. Jadi ketika kita membaca buku fiksi, ya ada pengetahuan baru, lebih baiknya adalah kita perdalam lagi dengan membaca buku non fiksinya. Oke, sehingga kedalaman pemahaman kita atau keluasan pengetahuan kita itu semakin bisa didapatkan, ada dalam genggaman. Jadi sekali lagi ini tidak dalam konteks mengganti buku non fiksi dengan buku fiksi. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga menginspirasi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.